Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi tata kelola BUMN dan juga melakukan pemberantasan korupsi di sektor energi. Presiden juga mengungkapkan bahwa banyak perusahaan BUMN yang merugi dalam kinerjanya namun terus meminta insentif. Lalu bagaimana Presiden Prabowo memastikan pemberantasan korupsi betul-betul dijalankan di sektor energi maupun juga perusahaan-perusahaan BUMN. Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ani. Dan bersama saya Vena Kita, pemirsa, kami juga akan hadirkan pembahasan mengenai kasus Panji Pragiwaksono di mana Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan para pengkritik pemerintah termasuk Panji ini tidak akan mengalami pemidanaan secara sewenang-wenang pasca diberlakukannya KUHP baru. Langsung saja kita hadirkan informasi selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Hujan yang mengguyur wilayah Pegunungan Muria, Kudus, Jawa Tengah sejak Minggu membuat banjir terjadi di sejumlah sungai di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Derasnya arus sempat menghanyutkan mobil warga. Banjir bandang terjadi di sejumlah sungai yang berhulu dari Pegunungan Muria, salah satunya Sungai Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah. Derasnya air membuat mobil milik warga yang diparkir hanyut. Selain itu, banjir juga membuat sejumlah jembatan tersumbat sehingga membuat talut sepanjang 60 meter longsor dan sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai terancam ambles. Banjir juga membuat sejumlah ternak yang berada di bantaran sungai hanyut terbawa banjir. Selain banjir, terjadi longsor di sejumlah titik di Kabupaten Kudus. Warga diimbau tetap waspada karena diperkirakan curah hujan masih cukup tinggi untuk beberapa hari ke depan. Banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm merendam Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Selasa pagi. Tingginya air ruas di jalan ini menyebabkan arus lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga kendaraan besar yang melintas tersendat karena pengendara harus menurunkan laju kecepatan. Tak pelak, aktivitas warga yang akan bekerja pun terganggu dan mengakibatkan waktu tempuh menuju lokasi tujuan menjadi lebih lama. Ruas Jalan Raya Cakung Cilincing sendiri kerap digunakan pengguna jalan dari Jakarta Timur maupun Bekasi, Jawa Barat untuk menuju Jakarta Utara sebagai jalur utamanya. Warga berharap pemerintah dapat segera turun tangan agar tidak setiap hujan deras mengguyur kawasan ini banjir kerap mengintai. Banjir masih menggenangi kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Hingga Selasa siang ketinggian air bervariasi dari 30 hingga 60 cm dan membuat aktivitas pekerja pelabuhan terhambat. Beginilah kondisi banjir yang masih menggenangi kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Banjir imbas curah hujan tinggi yang terjadi Senin kemarin ini membuat pintu masuk hingga ke dalam area pelabuhan terendam. Ketinggian air pun bervariasi mulai dari 30 hingga 60 cm. Akibatnya banyak pekerja pelabuhan yang menggunakan sepeda motor mengalami mati mesin lantaran menerobos banjir. Tingginya banjir juga membuat aktivitas para pekerja pelabuhan menjadi terhambat. Banjir menggenangi kilometer 31 arah Bandara Soekarno-Hatta dan menyebabkan lalu lintas tersendat. Meski begitu, operasional penerbangan tetap normal. Tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta digenangi banjir setinggi 20 cm. Tidak terlihat antrian kendaraan yang berarti karena volume lalu lintas relatif sepi dan jalur 3 serta 4 masih bisa dilalui. Namun hujan kembali turun sehingga ketinggian air belum berkurang. Setelah kemarin terjadi delay berkepanjangan, hari ini operasional Bandara Soekarno-Hatta berjalan normal. Pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai banjir yang terjadi di sejumlah wilayah khususnya di Tangerang dan Banten, di Tangerang, Banten dan juga Jakarta, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami. Ada Prita Zega di Tangerang dan juga ada Andre Sopian di Pandeglang, Banten.
kita menuju ke Tangerang dulu. Zega, bagaimana pantauan Anda hingga sore hari ini? Apakah banjir masih menggenang di sana? Ya, selamat malam Vena dan juga Ken Anne. Hingga malam hari ini, hingga sore menuju malam, ini kami berada di kilometer 31 arah Bandara Soekarno-Hatta, di mana untuk saat ini sendiri genangan air sudah mulai surut, di mana bahkan sudah tidak ada lagi genangan air yang begitu berarti, karena memang dari Jasa Marga dan juga Dinas PU sendiri ini sudah melakukan penyedotan dengan menggunakan 4 pompa air yang sudah dimulai sejak tadi pagi hingga saat ini. Dan memang tadi sekitar pukul 2 ini sempat terjadi hujan dengan intensitas ringan dan sempat menyebabkan genangan air kembali tinggi lagi. Namun karena pihak dari Jasa Marga dan juga Dinas PU standby di sini dan kembali melakukan penyedotan, sehingga untuk malam hari ini di kilometer 31.400 arah Bandara Soekarno-Hatta ini sudah tidak terdapat lagi genangan air yang begitu berarti ya. Dan kalau kami pantau juga untuk malam hari ini cuacanya juga sudah kembali normal, tidak seperti pagi, siang, sore, dan malam hari ini sangat berbeda dibandingkan tadi pagi. Bahkan kalau kalau genangan air tadi pagi ini mencapai 15-20 cm, namun kalau dari sore menuju malam ini semakin surut begitu. Bahkan tadi juga lalu lintas ataupun speed dari pengendara yang mengendarai mobil mereka juga sudah mulai normal begitu, dibandingkan kalau tadi ini mereka memang cukup memperlambat kecepatan kendaraan mereka dikarenakan adanya genangan air tersebut. Namun kalau kami pantau ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda, bahwa ini memang terdapat mobil-mobil yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, namun mereka dengan kecepatan normal begitu. Adapun juga pemirsa bahwa genangan air ini memang hanya terjadi di jalur 1 dan di jalur 1 dan 2, sementara di jalur 3 dan 4 ini memang cukup normal dibandingkan tadi, dan untuk sekarang pun genangan air sudah mulai surut. Dan sementara untuk informasi untuk operasional di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini sudah kembali beroperasi secara normal, di mana untuk penerbangan pesawat juga tidak ada delay ataupun reschedule dibandingkan kemarin ketika terjadi cuaca ekstrim. Ini sempat terjadi reschedule ataupun juga delay dikarenakan adanya cuaca ekstrim begitu, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Sementara untuk hari ini sendiri bahwa penerbangan dilakukan secara normal. Adapun per hari ini ada sekitar 130.000 pergerakan penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk pergerakan pesawatnya ini ada sekitar 1.106 pesawat. Demikian kembali ke Anda, Ana dan juga Vena. Baik, dari Prita Zega pemirsa, kami ajak Anda beralih ke rekan kami Andre Sopian yang berada di Pandeglang, Banten. Andre, bagaimana kondisi Pandeglang saat ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa sore ini banjir masih merendam wilayah Kecamatan Patia dan Kecamatan Pagelaran, di mana ketinggian air ini di kisaran 50 cm hingga 150 cm untuk di pemukiman warga. Meskipun hari ini tidak diguyur hujan, namun BPBD tetap mengimbau untuk warga tetap waspada. Nah, dapat saya sampaikan juga banjir ini sudah terlihat berangsur surut dibandingkan memang dengan siang tadi yang adanya kenaikan volume air. Baik. Andre, sudah berapa lama banjir yang terjadi di sana dan bagaimana juga kondisi cuaca saat ini? Nah, untuk berapa lamanya memang banjir di Kecamatan Pagelaran dan Patia ini terbilang atau terhitung sejak 5 hari terakhir, dan saat ini banjir juga masih menggenangi pemukiman warga. Adapun untuk cuaca saat ini atau sore ini terlihat cerah namun sedikit berawan. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Andre Sopian atas laporan Anda langsung dari Pandeglang, Banten. Sebelumnya juga dari rekan kami Prita Zega, Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang tinggi, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Indonesia. Di Pati, Jawa Tengah, banjir merendam jalur Pantura Pati Rembang.
Jalur utama pantai utara Jawa Semarang Surabaya ini terendam banjir sepanjang 300 meter dengan ketinggian air sekitar 20 hingga 30 cm. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Simo yang berada di sisi utara jalan. Akibat genangan ini, arus lalu lintas dari arah Rembang menuju Pati mengalami kemacetan hingga 3 km. Sementara dari arah sebaliknya, yakni Pati menuju Rembang, kemacetan terjadi sepanjang 500 meter. Di Kabupaten Tangerang, Banten, banjir dengan ketinggian 20 cm hingga 1 meter merendam puluhan rumah warga di Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Cimanceri ini membuat sebagian warga terpaksa harus mengungsi ke beberapa rumah ibadah. Dari hasil pendataan sementara, ada sekitar 30 rumah warga yang terendam. Selain permukiman warga yang terdampak banjir, sebanyak 108 hektar sawah garapan warga pun turut terendam banjir. Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, banjir masih merendam permukiman warga di Kampung Pagelaran Timur, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran. Tercatat sebanyak 800 kepala keluarga dari 2 kecamatan, yakni Pagelaran dan Patia, harus mengungsi. Ketinggian air pun mencapai 150 cm. BPBD setempat pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada lantaran kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Pandeglang masih kerap diguyur hujan. Tim TV One mengabarkan. Memasuki hari ke-48 pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, warga desa Kota Lintang, Bawah Aceh Tamiang masih berjuang membersihkan lumpur dan material yang menutupi rumah mereka. Bermodal skop dan gerobak pasir, warga bahu-membahu mengangkut lumpur tebal yang memenuhi bagian dalam rumah. Sebagian material bangunan yang rusak akibat terjangan banjir bandang masih menumpuk dan menyulitkan proses pembersihan. Keterbatasan alat berat membuat proses pemulihan berjalan lambat, namun semangat gotong royong warga terus terjaga di tengah keterbatasan. Warga berharap bantuan alat berat dan tenaga tambahan segera diturunkan agar proses pembersihan dapat dipercepat dan kehidupan berangsur kembali normal. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Ikra Anggana langsung dari Aceh Tamiang. Selamat malam Ikra, bagaimana kondisi Aceh Tamiang saat ini? Selamat malam Ikra. Ikra, bagaimana kondisi selamat Aceh? malam, Ken Ane, Vena dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Jalan Banda Aceh, Medan. Ini adalah jalan nasional. Ini disclaimer dulu, Ken dan juga pemirsa, bahwa situasi di sini di Kabupaten Aceh Tamiang pasca banjir bandang dan juga tanah longsor, situasinya sangat berdebu dan jika kami dapat gambarkan, jalanan lintas nasional ini diselimuti debu dan memang menurut juru bicara kesehatan Menteri Kesehatan ini menyampaikan bahwa 4 penyakit yang meningkat pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini adalah yang pertama adalah infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, meliputi batuk dan juga pilek. Ini yang kita bisa lihat sama-sama sendiri, Kenane dan juga pemirsa, bahwa debu-debu dari lumpur pasca banjir bandang ini jika tersapu udara dari kendaraan saja terbang ke udara, dan ini menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu. Bahkan saya sendiri harus pakai masker saat mengabarkan kepada Anda pemirsa, dan ini adalah salah satu penyakit yang meningkat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa kedua ini adalah penyakit diare dan ketiga ini adalah penyakit kulit dan juga sejumlah penyakit gangguan mental akibat trauma pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Jika dapat kami informasikan, total dari 15 puskesmas yang tersedia di Kabupaten Aceh Tamiang, 12 diantaranya ini yang sangat rusak berat
di mana 12 puskesmas tersebut saat ini informasinya sudah dapat kembali digunakan dan berjalan secara berkala begitu. Dan dari informasi yang kami terima 94% alat kesehatan yang terdapat di rumah sakit ini rusak total akibat dari banjir bandang dan juga tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang. Dari informasi yang kami terima juga Kenana dan juga pemirsa bahwa saat ini masyarakat masih terus berupaya untuk mengeluarkan lumpur dan juga berbagai puing-puing pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang ada di rumahnya masing-masing, di mana dibantu dengan prajurit TNI maupun Polri di sekitar jalan-jalan kecamatan yang memang saat ini prosesnya masih terus berlangsung, di mana sejumlah jalanan menuju ke kecamatan dan juga daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau. Ini saat ini terus dilakukan upaya untuk pembukaan jalan dan juga pembersihan. Ya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Meski banjir bandang dan tanah longsor sudah berlalu hampir 2 bulan lamanya, namun masih banyak warga yang belum dapat kembali menghuni rumahnya secara normal. Seperti yang dialami sebagian besar warga di wilayah Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, permukiman di wilayah ini masih diselimuti lumpur tebal bahkan setinggi 1 meter. Sebagian lumpur yang sudah mengeras ini masih ditemukan di dalam rumah. Namun, jikapun lumpur sudah dibersihkan dari dalam rumah, namun lumpur tebal di halaman rumah menjadi persoalan tersendiri bagi warga. Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur siang tadi. Sekolah ini dibangun untuk mencetak generasi muda yang unggul dalam membangun bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. SMA Taruna Nusantara di Malang ini merupakan bagian dari SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo mengungkapkan pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mencari anak-anak bangsa yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat serta menjadi kader bangsa yang berguna. Kecelakaan kapal masih menjadi masalah serius jagat transportasi laut di Indonesia. Tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di Labuan Bajo akhir Desember lalu menambah panjang daftar kecelakaan kapal yang menelan korban jiwa. Mengapa insiden serupa terus berulang? Selengkapnya dalam Ulas Utas, evaluasi total keselamatan kapal. Liburan akhir tahun Fernando Martin Carreras, pelatih tim B sepak bola putri Valencia asal Spanyol dan keluarganya berujung duka. Kapal wisata KM Putri Sakinah yang membawa Fernando, istri dan anaknya tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain mereka, ada 4 kru kapal, 1 orang pemandu wisata yang merupakan WNI. Insiden itu merenggut nyawa Fernando dan 2 anaknya yang telah ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 1 anaknya belum ditemukan hingga masa pencarian berakhir. Istri Fernando dan 1 anaknya selamat bersama 5 WNI. Kecelakaan bermula ketika kapal KM Putri Sakinah berangkat dari Pulau Komodo pada 26 Desember 2025 pukul 8 malam. Sekitar 30 menit kemudian, mesin mati akibat gelombang tinggi yang menerjang mendadak. Informasi dari kapten kapal itu berlayar menuju Pulau Padar melalui Selat Komodo jam 8 malam. Kapal itu dihantam ombak dan mesin mati. Akhirnya kapal tidak lama, kapal itu tenggelam. Informasi dari kapten kapal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebut penyebab kecelakaan kapal laut memiliki multifaktor. Menurut KNKT,
Desain kapal serta kompetensi nahkoda juga berkontribusi besar terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan. Kalau kecelakaan itu multifaktor, dari masalah desain kapalnya seperti apa, nahkodanya seperti apa, ketika melewati gelombang itu seperti apa. Jadi kompetensi nahkoda juga berkontribusi. Nah, kita juga melihat masalah cuaca. Cuaca itu bukan penyebab, Mbak. Cuaca itu given dari Yang Maha Kuasa. Jadi manusia diberi akal, manusia diberi pikiran untuk bagaimana kita menghadapi cuaca, atau sebelum berangkat kita juga diminta untuk melihat perakiraan cuacanya seperti apa dan tempat-tempat di mana yang biasanya berbahaya. Para nahkoda semestinya juga paham titik-titik perairan yang harus diwaspadai, seperti di posisi tenggelamnya kapal yang diketahui ada penyempitan antar pulau yang arusnya kencang dan sering terjadi pusaran-pusaran yang membahayakan kapal melintas. Ya, para nahkoda dan nelayan di sekitaran Labuan Bajo tentunya telah hafal dengan lokasi yang dikenal berbahaya, dengan gelombang atau pusaran yang bisa muncul mendadak. Di daerah situ memang ada 10 tempat berbahaya di sekitar Labuan Bajo, salah satunya di dekat Pulau Padar itu. Memang bagi para nahkoda atau para nelayan di sekitar Labuan Bajo, tempat itu juga sudah dikenal dengan tempat yang berbahaya. Dan gelombang atau pusaran itu muncul bisa mendadak. Sepanjang tahun 2025 tercatat sederet insiden kapal tenggelam terjadi di perairan Labuan Bajo. Kejadian 26 Desember yang menelan korban jiwa pelancong asing menjadi kecelakaan terfatal di kawasan tersebut. Saya tahu bahwa ada beberapa kapal, misalnya mungkin kapal pinisi, atau beberapa kapal lain yang sebenarnya penggunaannya adalah untuk mungkin hanya untuk penangkap ikan atau untuk pengangkut barang gitu, tapi kemudian digunakan untuk pengangkutan penumpang. Jadi Ibu setuju sekali bahwa untuk standar keselamatan penumpang dan wisata itu seharusnya lebih mungkin sudah ada peraturannya, tetapi pemahaman operator maupun pemahaman penumpang sendiri tentang peraturan tersebut harus lebih digalakkan, sehingga kita tahu kapal ini memang sebenarnya penggunaannya untuk penumpang dan yang ini untuk ikan dan ini untuk barang misalnya. Ini sebenarnya harusnya mulai menjadi masukan bahwa apakah jenis-jenis kapal ini mulai diperketat ya, karena memang mungkin ini kapal unik, kapal pariwisata, sehingga banyak keinginan untuk menjadikan itu sebagai objek wisata. Tetapi di sini kita harus memahami bahwa keselamatan dari penumpang atau turisme itu sendiri adalah nomor satu. KNKT sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi tanggal 30 Juli 2024. Jadi karena banyaknya kecelakaan-kecelakaan di Labuan Bajo yang menyangkut kapal wisata, baik speedboat maupun kapal tradisional yang istilahnya pinisi, itu kita juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya seperti kita minta Kementerian ESDM untuk menyediakan SPBU di pelabuhan itu agar mereka tidak mengisi dengan jerigen. Kalau mengisi dengan jerigen nanti di sampingnya ada yang rokok, terus nanti tumpah-tumpah. Nah, bahan bakar yang tumpah itu nyelip-nyelip di antara badan kapal, dan kapan-kapan nanti kalau ada yang rokok bisa tersulut apinya. Kecelakaan kapal yang memilukan juga terjadi pada Juli 2025. Kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama mengalami kecelakaan fatal dan tenggelam di perairan Selat Bali. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali itu membawa 65 orang
terdiri dari 53 penumpang dan 12 awak kapal, serta 22 unit kendaraan bermotor. Sementara 19 orang ditemukan meninggal dunia dan 16 orang belum ditemukan hingga masa pencarian berakhir. Di sini peran pemerintah itu adalah sebagai pengawas. Jadi contohnya apabila kita hendak naik kereta ataupun pesawat terbang, kita tidak mungkin memeriksa masing-masing kelaikan pesawat terbang atau kapal atau kereta itu apakah sudah memenuhi. Tidak, kita sebagai penumpang merasa bahwa kita menyerahkan bahwa keselamatan kita pada standar maupun pengawasan yang sudah ditetapkan pemerintah kepada operator-operator transportasi tersebut. Itu harus mulai diperiksa juga tentang pengawasannya tersebut. Pengawasannya seperti apa? Keselamatan transportasi laut menjadi andil berbagai pihak. Ada standar-standar keselamatan yang benar-benar harus dipatuhi dan tak boleh dilanggar. Karena faktanya masih terus ada pelaku nakal di balik melajunya kapal yang lebih mengejar untung bisnis dan abai pada aturan keselamatan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen reformasi tata kelola badan usaha milik negara BUMN dan pemberantasan korupsi dalam sektor energi. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 12 Januari 2026. Presiden menilai keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan investasi, tetapi juga oleh manajemen yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya persoalan tata kelola dan praktik tidak sehat yang sempat mencederai kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN. Bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya, orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda. Dan saya beri tugas, jangan korupsi. Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Lalu bagaimana Presiden memastikan perusahaan BUMN bebas dari korupsi? Dan bagaimana komitmen Presiden merantas korupsi tak sebatas wacana? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi dari tata kelola BUMN dan juga melakukan pemberantasan korupsi di sektor energi khususnya. Presiden juga menyampaikan bahwa banyak perusahaan BUMN yang merugi tapi masih terus meminta insentif
Bagaimana kemudian Presiden memastikan penindakan ataupun pemberantasan korupsi ini benar-benar terjadi di BUMN? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Muhammad Putra Hutama, tenaga ahli utama KSP. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada Pak Ator Subroto, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Ator. Selamat malam. Sehat juga ya Pak ya? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir dan bergabung bersama kita ada pengamat BUMN juga dari Universitas Indonesia Pak Toto Pranoto. Selamat malam Pak Toto. Malam. Terima kasih juga sudah bergabung Pak Toto. Mas Tama, mendefinisikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo berulang kali di banyak kesempatan concern terhadap pemberantasan korupsi. Tapi kali ini di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Memang Pak Prabowo sudah mendapatkan tanda-tanda tertentu kah, Mas Tama, atau seperti apa? Ya, jadi mungkin kami pengen sampaikan bahwa memang Bapak Presiden selalu berkomitmen, Mbak, untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, khususnya terkait tata kelola BUMN ya, dan juga termasuk pemberantasan korupsi. Kenapa hal ini penting? Karena kalau kita lihat adanya praktek-praktek tadi yang disampaikan ya, praktek-praktek markup, praktek-praktek untuk manipulasi impor atau mempengaruhi harga gitu ya, ngeset suatu harga, itu sebenarnya sangat tidak bagus terhadap perekonomian. Kenapa? Karena nanti investasi yang dihasilkan tuh investasi yang tidak efisien. Kalau kita lihat data ya, saya di sini memiliki data kayak data simpelnya ICOR ya. ICOR kita tuh sekarang di 2024 itu 6,47. Kalau kita bandingkan beberapa tahun sebelumnya seperti di 2011 itu masih di angka 5,47. Jadi ini juga bisa kita sampaikan bahwa tadi ya adanya biaya-biaya ekonomi yang tinggi karena salah satunya juga adanya yang tidak efisien. Yang mungkin tadi disebabkan karena ada yang markup, adanya manipulasi impor, termasuk juga harga-harga yang main mata lah ya, main mata harga. Nah jadi emang komitmen Bapak Presiden adalah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan ya. Kalau kami lihat juga ada beberapa strategi yang dilakukan. Contohnya implementasi dari Undang-Undang 16 2025. Khususnya terkait dengan BUMN ya. Itu UU nomor 16 2025 itu kan intinya adalah sekarang kita makin lebih jelas. BUMN sekarang ini pengaturannya ada BPBUMN, fungsi pengaturan ada di BPBUMN, fungsi untuk operasional ada di Danantara. Terus juga sekarang struktur kepemilikannya lebih formal ya, Pak ya. Sekarang 1% itu untuk BPBUMN, 99% Danantara. Termasuk juga adanya penekanan terkait dengan transparansi maupun audit independen yang lebih pendekatannya korporasi sehingga penguatan governance dan profesionalisme tuh semakin bisa didorong. BUMN ini penting banget Mbak. Bayangkan aja aset BUMN ini kalau kita lihat data di 2024 itu asetnya 11.000 triliun. Kalau kita coba bandingkan sama PDB kita ya di tahun 2024 itu sekitar 49,7% itu dari kok kelihatan tuh besaran asetnya itu besar banget. Karena aset yang begitu besar mungkin ini juga menjadi pertimbangan Presiden kenapa menyampaikan hal tersebut dalam peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina atau RDMP Balikpapan Kalimantan Timur Senin kemarin. Pak Toto, memang sebetulnya yang terjadi di BUMN kita kenapa sih Pak? Kok Pak Prabowo bilang tidak boleh hanya teknologi dan inovasi saja, infrastrukturnya saja, tapi manajemennya juga harus diperhatikan, diperbaiki. Ya, ini menurut saya sih masalah klasik ya, ini soal tata kelola. Masalah bagaimana praktek good corporate governance mesti dijalankan ya. Jadi saya kira dimulai mungkin dari beberapa tahun yang lampau ya, istilah-istilah bahwa kemudian praktek tata kelola yang baik harus dilaksanakan. Berbagai macam regulasi, aturan juga harus dibuat supaya direksi atau manajemen BUMN melakukan hal tadi ya. Problemnya kemudian dalam implementasi ini terlalu banyak distorsi. Ya. Mungkin yang perlu ditanya adalah kenapa kemudian terjadi banyak distorsi ini ya. Jadi kalau kita lihat ke akar masalahnya mungkin ya, kan BUMN itu dia tidak hidup di ruang hampa ya. Dia berhubungan dengan banyak stakeholders ya. Mungkin intervensi dari banyak tempat juga banyak terhadap BUMN. Tinggal kemudian bagaimana direksi BUMN mampu mengelola ya. Banyak kepentingan di sini Pak Toto. Intervensi tadi menjadi sesuatu yang tanda petik tidak menyulitkan mereka ke depan ya. Melakukan suatu aksi korporasi atau corporate action yang kemudian tidak melanggar ketentuan atau regulasi. Karena kalau sekali kemudian mereka masuk dalam perangkap semacam ini, saya kira mungkin ya kita lihat sekarang dalam beberapa waktu terakhir begitu banyak kemudian kasus-kasus ya terjadi.
baik saat ini maupun beberapa tahun yang lampau. Jadi menurut saya kuncinya adalah kembali bagaimana supaya ini bukan cuma sekedar himbauan-himbauan normatif mengenai GCG ya. Karena seringkali kita sudah dengar Pak Toto. Tapi bagaimana implementasinya itu dijalankan dengan benar-benar efektif, efisien. Kemudian juga aparat penegak hukumnya menjalankan tugas pengawasan ya, tugas penindakan juga dengan cara-cara yang lebih tegas. Sehingga kemudian ada efek jerah lah begitu ya kepada BUMN-BUMN yang lain. Nah saya kira dengan cara seperti ini apalagi ada himbauan Presiden terakhir ya, mudah-mudahan itu bisa segera diimplementasikan. Supaya praktek GCG di BUMN memang betul-betul bisa direalisir ya. Bukan cuma sekedar simbol-simbol di atas kertas saja begitu. Itukah yang diharapkan oleh publik Pak Ator? Mudah-mudahan itu betul-betul terwujud dalam implementasi. Inikah sebuah kabar baik dan angin segar soal semangat pemberantasan korupsi di BUMN? Saya kira kita sudah dari dulu ya punya harapan seperti itu. Kita sudah semuanya mengetahui bahwa tetapi dengan komitmen yang terus disundul ya oleh Bapak Presiden bahwa korupsi itu harus hilang, khusus di BUMN, saya kira itu satu angin yang baik lah. Karena itu harus diangkat terus. Karena awareness publik itu harus dibangun terus. Karena kita sudah terlalu sering berharap. Nah, tetapi pada faktanya operasionalisasi dari idealisme tadi itu tidak mudah untuk diimplementasikan seperti Pak Toto bilang tadi di dalam peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan publik. Karena kebijakan publik ini sangat complicated terkait dengan satu sama lain. Bisa jadi saling mengunci, bisa jadi saling melonggarkan dan lain sebagainya. Kapan saling mengunci, kapan saling melonggarkan, inilah yang perlu diantisipasi saya kira dalam pengambilan kebijakan publik. Karena kita sudah sering melihat dan merasakan dan menonton gitu ya di dalam sinematik televisi. Jadi kita sudah sangat berharap sekali untuk itu sebenarnya. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan publik ini menyangkut banyak hal dan inilah yang harus diorkestrasi dengan baik gitu. Kalau enggak ya begini-begini aja terus. Walaupun sudah ada Danantara, sudah dicoba efisienkan. Jangan sampai jadi kebijakan populis saja begitu yang disampaikan. Jadi seperti itu berulang-berulang. Jadi kita harus banyak, menurut saya memang harus segera diimplementasikan. Kita harus segera menghindari omong kosong saja yang sering Bapak Presiden itu bilang omong-omong gitu. Tapi seringkali itu hanya sebagai omong kosong gitu. Ketika kita punya idealisme seperti itu, kita harus segera mengimplementasikan dan di mana saja yang harus kita implementasikan, apa saja yang harus kita implementasikan, siapa saja yang terlibat harus. Porsinya seperti apa, itu harus terkunci semua. Kalau enggak, dalam kebijakan publik ya enggak jadi. Kalau misalkan kita mengharapkan partisipasi publik misalkan, kita tidak ingin ya, kita selalu sering menonton di televisi seperti apa, terus kemudian prakteknya seperti apa, dan akhirnya rakyat tidak menikmati apa-apa dari idealisme tadi misalkan yang tidak korupsi khususnya di BUMN dengan governance yang baik. Kita sering kali mendengar itu. Cuma ini saatnya saya kira terima kasih kepada Bapak Presiden saya kira terus mengangkat masalah ini dan menggaungkan khususnya di BUMN. Karena datangnya itu enggak dari atas, datangnya dari bawah. Ini sungguh mengakar saya kira. Masalah korupsi ini bahkan bukan hanya di BUMN saya kira tetapi ya ini harus kita selesaikan bersama dan pemerintah harus secara detail mengorkestrai ini khususnya di BUMN karena governance sekali lagi itu menjadi masalah klasik yang segera harus kita atasi. Kalau enggak, masyarakat tidak akan pernah mendapatkan hasil yang mereka selalu harapkan dengan hadirnya BUMN ini. Saya kira gitu. Padahal Mas Tama, Pak Prabowo selalu berkomitmen semuanya dilakukan utamanya untuk kepentingan rakyat. Tadi sudah kita tahu dari Pak Toto, ini sebenarnya masalah klasik Mas, masyarakat sudah terlalu lama menunggu dan selalu berharap gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana operasionalisasi dari idealisme itu? Gimana Mas Tama? Ya, seharusnya dengan tadi ya ada beberapa revisi-revisi Undang-Undang BUMN itu juga bisa harusnya berdampak baik gitu ya untuk penyelesaian tata kelola tadi BUMN. Tapi pertama yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa mitigasi itu dilakukan nantinya akan ada audit yang sifatnya audit itu pendekatan korporasi Pak. Jadi kalau dulu itu kan tidak bisa dipisahkan ya, kan kalau kita lihat ini mana sih merugikan negara karena fraud atau ini karena emang resiko bisnis. Nah harapannya dengan undang-undang yang terbaru itu bisa lebih clear saat ini. Sehingga nantinya penegakan hukumnya pun juga lebih clear. Yang kedua, sebenarnya Bapak Presiden kan saat peresmian RDMP Balikpapan juga menyatakan bahwa Dirut
silakan ketika ada yang macam-macam atau misalkan itu kerjanya jelek ya ataupun melakukan kecurangan silakan dipecat. Nah itu kan juga salah satu sinyal yang emang Bapak Presiden pengen tunjukkan ke seluruh pejabat negara maupun ke seluruh direksi dari BUMN atau yang terlibat dari pejabat negara, yang intinya adalah sinyal ini bahwa kalau ada pejabat yang mau macam-macam itu berpikir 2 kali gitu ya, karena pasti akan ditindak lebih keras. Atau malah mengundurkan diri saja, itu yang disampaikan Pak Presiden justru. Iya, jadi itu yang kita lihat bahwa sinyal-sinyal ini adalah harapannya bisa tadi ya, yang tadinya berpikir saya mau markup dikit gitu ya atau apa ya, mudah-mudahan dengan adanya sinyal ini Pak Presiden tegas. Apalagi kan kalau kita lihat juga ada beberapa yang sudah dilakukan ya Pak ya, termasuk kayak misalkan baru-baru ini melakukan sitaan terhadap dalam tanda kutip tadi ya korupsi untuk fasilitas ekspor CPO sekitar 13 sekian triliun dan itu dilihatkan bahwa itu akan dilakukan penindakan dan dananya pun itu akan digunakan untuk program prioritas ya, termasuk kayak revitalisasi sekolah dan lain-lain. Jadi emang sebenarnya kalau kita lihat Pak, pasti perbaikan termasuk penyempurnaan tata kelola itu terus dilakukan, bahkan sinyal-sinyal tadi ya itu juga diberikan gitu ya. Kalau masalah penegakan hukumnya, ya itu yang harus ditegakkan hukumnya gitu lah dengan aturan-aturan yang sudah ada. Oke, baik. Kita juga ingin tahu Pak Toto sebetulnya bagaimana sih potret perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia. Apa sih sebetulnya persoalan tata kelola yang dimaksud oleh Presiden, Pak Toto? Ya, jadi kan dalam konteks tata kelola ini ada beberapa hal yang mesti ditinjau lah ya. Yang paling utama kan sebetulnya adalah bagaimana kesesuaian antara kemudian praktek-praktek bisnis yang dijalankan dengan standar operating prosedur yang ada begitu ya. Kira-kira ada pelanggaran nggak, ada gap nggak di sana begitu ya. Nah yang kita lihat di sini adalah kemudian bagaimana kemudian fungsi pengawasan begitu ya, betul-betul dijalankan apa enggak. Kalau dalam konteks di strategic risk-nya misalnya ya, apa konsep yang disebut dengan 3 lines of defense itu kan mesti dijalankan. Jadi ada 3 pihak yang sebetulnya dia harus melihat apakah atas keputusan yang diambil tadi sudah betul-betul memperhatikan berbagai macam aspek risiko yang ada. Jadi apakah owner bisnisnya, lalu kemudian pengawasnya, dan terakhir adalah lembaganya. Kira-kira 3 lines of defense ini jalan apa enggak? Kalau itu nggak jalan ya otomatis nanti proses kalau kemudian terjadi pelanggaran tidak akan bisa diketahui dengan cepat begitu ya. Kedua juga bahwa fungsi pengawasan itu kan sebetulnya melekat di bawah Dewan Komisaris ya. Dewan Komisaris itu kan juga punya banyak organ sebetulnya. Di situ ada organ komite audit, ada komite resiko, ada komite nominasi dan lain-lain. Seberapa jauh kemudian Dekom itu bisa memanfaatkan atau mengutilize organ-organ Dekom itu dengan efektif. Sehingga mereka mampu kemudian mendetek lebih awal. Kalau kemudian terjadi tanda petik ya deviasi dari target-target yang sudah dilakukan. Jangan justru malah ikut arusnya iya. gitu ya. Menurut saya sih justru yang terjadi adalah banyak Dekom yang kemudian kurang memanfaatkan fungsi dari komite-komite yang ada di bawahnya. Jadi kalau dia bisa lebih optimal sih mestinya bisa jalan dengan lebih bagus ya. Saya menambahkan satu hal lagi ya. Yang tadi dibilang Pak Tama sebetulnya. Jadi konsep yang kedua juga jangan sampai karena misalnya ya, stigma korupsi ini membuat juga mereka takut melakukan aksi korporasi. Makanya di undang-undang baru 1/2025 maupun yang 16 tadi ada konsep dikeluarkan terkait dengan apa yang disebut dengan business judgment rule. Jadi business judgment rule itu mengatur kalau atas suatu aksi korporasi dilakukan oleh manajemen BUMN dan kemudian rugi, apakah ruginya itu kategorinya rugi negara, kerugian negara atau resiko bisnis? Kalau misalnya syarat-syaratnya bisa terpenuhi ya, misalnya 1 tidak ada conflict of interest, ya. 2 kemudian sudah ada studi FS yang komprehensif dari awal terhadap kajian tadi. Atau ketiga misalnya sudah dilakukan upaya mitigasi resiko yang paling optimal. Jadi kalau kemudian terjadi rugi atas aksi korporasi dan 3 prinsip tadi terpenuhi, sebenarnya itu kita anggap sebagai resiko bisnis saja. Ya, jadi tidak harus selalu menjadi korupsi atau kerugian negara. Nah tinggal sekarang bagaimana nanti seluruh, saya pikir APH, aparat penegak hukum bisa menafsirkan
konsep business judgment rule itu dengan lebih tepat, sehingga tidak ada tanda petik ketakutan ya dari direksi BUMN juga untuk melakukan aksi korporasi. Karena kalau enggak nanti semua takut, nggak ada yang berbuat. Betul Pak Toto. Kita ingin tahu nanti bagaimana business judgment law, termasuk juga hati-hati jangan sampai melakukan korupsi, tapi jangan takut juga berinovasi. Dibahasnya nanti ya Bapak-Bapak, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Ya, pemirsa, begitu garang, begitu tegas Presiden menyampaikan semangatnya untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Mas Tama, bagaimana tadi menjawab pesan ya yang disampaikan juga oleh Pak Toto soal business judgment law? Hati-hati, jangan sampai melakukan korupsi, tapi jangan juga tidak melakukan inovasi, kan begitu kan? Betul. Nah, termasuk juga Pak Prabowo sempat menyentil perusahaan-perusahaan BUMN merugi terus, tapi masih terus minta insentif. Gimana nih Mas Tama? Ya, jadi ini dengan adanya kita emang bicara ya kalau satu regulasi itu satu hal untuk implementasi itu beda hal gitu ya Pak ya. Kita bilang tadi ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah dilakukan revisi, perbaikan. Salah satu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 2025. Kita lihat bagaimana nanti implementasinya. Kan pada dasarnya saya setuju dengan Pak Toto tadi bahwa jangan sampai terlalu takut nantinya direksi untuk melakukan aksi korporasi yang sebenarnya nantinya malah dianggap itu merugikan negara gitu ya kan. Tadi yang saya sudah sampaikan dengan adanya revisi undang-undang BUMN saat ini untuk audit pun itu juga nanti diarahkan lebih ke korporasi. Jadi ada judgement apakah ini merugikan karena dia fraud ataukah rugi karena tadi ya udah dilihat resiko bisnisnya atau ternyata ada uncertainty di sana, ada ketidakpastian global yang akhirnya ada force major atau segala macam, itu yang menyebabkan akhirnya mungkin tidak sesuai dengan awalnya gitu ya. Misalnya contoh Pak COVID kemarin, kayak RDMP yang Balikpapan itu kan sebenarnya direncanakan harusnya selesai di awal 2023 kalau nggak salah. Namun kan ada COVID, akhirnya menjadi lebih panjang. Terus juga mungkin saya kok nggak salah dengar ada beberapa peningkatan dari pembiayaan, dan itu kan pasti itu bukan bagian dari kita bilang itu karena adanya fraud, tapi emang karena adanya COVID waktu itu. Nah itu yang sebenarnya harapannya dengan adanya undang-undang yang terbaru dan kita bisa lihat mana yang sebenarnya ini karena fraud atau karena resiko bisnis itu lebih clear. Dan saya mau sampaikan juga emang peran yang ada itu harus dimaksimalkan, komisaris gitu ya, kan ada komite audit dan lain-lain, itu juga harusnya juga bisa melihat mana yang kira-kira itu nantinya tata kelola tidak bagus. Nah dari hal tersebut, kalau kita lihat sih emang sebagai pimpinan tertinggi di negara ini ya Bapak Presiden memberikan sinyal gitu loh bahwa ini harus dilakukan perbaikan. Pak Presiden menyampaikan bahwa menyadari ada hal-hal kekurangan dan itu harus terus dilakukan perbaikan. Tanda-tanda untuk perbaikan sudah kita lihat lewat semangat Presiden, tapi Pak Ator, apakah itu yang diharapkan masyarakat atau sebetulnya dalam bentuk apa sih peraturan atau perubahan peraturan, undang-undang, atau lebih dari itu, implementasi nyata seperti apa? Ya, tentu masyarakat akan berharap lebih jauh lagi ya. Artinya keberadaan BUMN itu sendiri harus memiliki impact yang real kepada masyarakat. Sampai misalkan kepada harga-harga yang lebih murah. Inflasi yang mungkin tidak hanya terkendali tetapi mungkin bisa mengendalikan lebih menurunkan gitu ya. Pelan-pelan harga mulai terjangkau lagi dan lain sebagainya. Artinya bisa dinikmati misalkan oleh masyarakat. Maka memang perlu secara sistemik dan sistematis gitu ya untuk mencoba menguatkan governance tadi itu. Karena tanpa itu hasil akhir dari pengaturan kebijakan BUMN ini tidak akan menyentuh ke masyarakat. Saya kira kita juga sering melihat itu ya, bagaimana masyarakat itu mungkin kita juga melihat apatismenya yang terjadi itu seperti apa terhadap keberadaan BUMN dan stigma-stigma kepada BUMN. Tetapi saya kira BUMN dalam ini terus tidak sedikit ya kaum profesional yang sudah ada di BUMN, tetapi pada dasarnya juga tidak mudah untuk melakukan inovasi tadi karena berbagai hal yang complicated tadi itu. Peraturannya mungkin tidak begitu perfect misalkan, terus kemudian dari instrumen yang sudah ada pun tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena banyak hal, misalkan kompetensi dari masing-masing antara direktur maupun komisaris ataupun komite audit itu harus nyambung semua. Kalau enggak sama-sama nggak ngerti, terus bagaimana? Ataupun yang mengerti satu misalkan, yang memahami satu bisnis itu, terus bagaimana dialognya?
untuk pengawasannya bagaimana. Nah, inilah yang harus memang betul-betul ditelisik dengan baik. Saya kira bagaimana BUMN ini dari yang induk maupun yang anak, yang cicit, cucut dan lain sebagainya itu secara bersama-sama bergerak bareng dengan kompetensi yang baik. Karena tanpa kompetensi, ya BUMN akan seperti ini gitu. Jangan hanya yang duduk di situ hanya jabatan-jabatan yang sifatnya politis saja, begitu ya. Tapi yang betul-betul punya kompetensi dan capable, begitu Pak Toto, yang sebetulnya dibutuhkan oleh BUMN kita. Karena kenapa Pak Toto, kok Pak Presiden juga bilang perusahaan-perusahaan BUMN terus merugi. Kalau terus nih kan berarti pencapaiannya jarang berhasil. Gimana Pak Toto? Ya memang kalau lihat data statistiknya ya, kita kan misalnya sekarang anak, cucu dan lain-lain dan induknya ya, mungkin lebih dari 1.000 ya. Makanya Danantara sekarang juga punya program untuk istilahnya streamlining, meringkas mereka menjadi lebih sedikit. Nah kalau kita misalnya lihat aja dari 100 BUMN besar ya, itu kan statistiknya itu kita sebut Pareto ya. Pareto itu ada misalnya 100 BUMN, tapi yang menghasilkan sales atau profit itu paling hanya sekitar 20% saja. Jadi kenapa kita harus punya misalnya 100 BUMN kalau yang mengenerate income, sales atau profitnya hanya 20 BUMN terbesar ya. Kan berarti ini judulnya adalah banyak terjadi inefisiensi atau ketidakmampuan mereka mengenerate ya baik sales maupun profit yang cukup. DC saja. Jadi makanya saya kira penting sekali saat ini adalah dengan berdirinya Danantara, bagaimana mereka bisa mengatur ya BUMN ini menjadi tanda petik. Mungkin kita nggak perlu lagi punya terlalu banyak BUMN, cukup lebih ringkas, tapi punya daya saing yang lebih kuat, punya kemampuan mengenerate baik revenue maupun profit juga lebih bagus. Bahkan lebih hebat lagi sebetulnya kalau Danantara nanti bisa jalan, itu bagaimana bisa membawa blue chips BUMN Indonesia itu masuk ke pasar global lebih kuat. Kan udah bertahun-tahun kita cuma punya 1-2 nama aja di yang Fortune 500 bergaung di pasar internasional. Maunya presiden kan bikin Danantara supaya BUMN-nya juga bisa terbang masuk di pasar global lebih kuat. Jadi menurut saya sebaiknya Danantara fokus saja pada investment di section mana, di sektor mana kita dianggap kuat, kemudian minta mereka fokus besarkan bisnisnya. Kemudian yang kedua juga supaya para manajemen pengelolanya diberikan kebebasan yang lebih kuat. Jangan terlalu banyak tanda petik ya. Ini tadi saya bilang di awal ya, berbagai macam titipan, intervensi dan lain yang akan mengganggu sebetulnya bagaimana kerja mereka untuk membesarkan BUMN ya. Saya kira udah ada satu langkah bagus juga nih dimulai dari akhir tahun lalu ya. Di mana kemudian Danantara menyatakan bahwa kami juga sekarang bisa mempekerjakan expatriate, para profesional asing dari luar bahkan untuk masuk. Bila memang dibutuhkan silakan saja, itu yang harusnya dilakukan. Kan mereka sudah sekarang terima mereka ada 2 orang di Garuda, misalnya, ya kan, expatriate dari ex Singapore Airlines, ex Scandinavian Airlines untuk membantu supaya proses transformasi Garudanya bisa berjalan lebih cepat. Dengan asumsi expatriate ini betul-betul punya keahlian yang bagus ya. Nah itu yang juga bisa dipakai nanti buat mengawal bagaimana perusahaan BUMN kita juga bisa terbang lebih tinggi lagi ke pasar yang lebih luas. Bukan hanya di domestik ya, tapi juga di pasar internasional. Saya kira itu penting itu. Tapi Pak Toto, ini kalau kita bicara BUMN kan ada sistem, ada struktur di dalamnya. Tidak hanya kemudian bicara soal direksinya saja, tapi tadi Pak Toto juga sampaikan soal audit dan pengawasannya harus diisi oleh orang-orang yang seperti apa Pak Toto supaya semuanya berjalan sistemik gitu kan. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Toto ya, sesaat lagi kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita teruskan diskusi malam hari ini bagaimana kemudian menjaga asa yang sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Pak Ator, sebetulnya sistem audit atau pengawasan seperti apa yang diinginkan oleh publik sehingga publik juga tahu apa sih yang terjadi dengan perusahaan BUMN kita ini? Nah, ya saya kira itu menuntut keterbukaan informasi publik khususnya untuk BUMN ya. Jadi kalau kita pengen melihat BUMN manapun, sebaiknya memang mudah gitu ya. Nah, saya sebagai akademisi aja juga kalau misalkan mencari ini tidak mudah juga gitu. Ini mau di mana? Di manakah report-report itu misalkan gitu. Walaupun ada yang udah open public dan lain sebagainya ya, ada di bursa dan lain sebagainya. Cuma
itu kalau bisa dipermudah lagi sehingga masyarakat itu bisa melihat gitu ya apa yang dilakukan, bagaimana perkembangannya. Jadi pemerintah tidak perlu repot-repot untuk menjudgment apakah ini berguna atau tidak dan lain sebagainya buat masyarakat. Masyarakat akan melihat juga bahwa oh ini ternyata nggak terlalu berguna. Jadi ketika masyarakat melihat itu tidak viable secara finance, misalkan marketnya nggak ada, mungkin ada komentar di sana yang bisa diadopsi oleh pemerintah bahwa ini memang benar, ini nggak diharapkan juga. Secara bisnis juga nggak bisa jalan. Jadi keterbukaan ini yang mungkin harus dipermudah lebih baik. Jadi semua orang tuh gampang mengaksesnya. Terus sekarang gimana kalau misalkan kita pengen melihat itu misalkan. Ini kan nggak mudah. BUMN X, Y, Z, kita mau pengen tahu nih, kan nggak ada. Ininya sejarahnya bagaimana, keuangannya bagaimana itu nggak detail. Nah ini yang mungkin perlu dibuka menurut saya untuk informasi-informasi yang memang boleh diketahui oleh publik ya, dan yang penting diketahui oleh publik. Sekaligus ini menjadi komunikasi ya, menjadi komunikasi yang lancar dari pemerintah dalam khususnya BUMN ke masyarakat bahwa memang mereka terus intake dengan masyarakat, terus keep in touch dengan masyarakat. Ini yang perlu saya kira. Jadi tidak terkesan BUMN itu menjadi sesuatu yang berbeda kelas gitu ya. Kalau misalkan padahal itu milik Indonesia, milik padahal, masyarakat. Betul, milik kita semua BUMN itu dan harus punya dampak ke masyarakat gitu. Langsung gitu. Iya. Mas Tama gimana menjawab soal ini? Kalau harus punya dampak ke masyarakat, berarti masyarakat harus tahu reportnya dong. Harus ada keterbukaan dan akses terhadap informasi BUMN itu sendiri. Saya sepakat ya, maksudnya harus ada keterbukaan, transparan. Kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat Pak, itu di ada kok waktu dari beberapa, bahkan dari udah lama juga ya, ada kita bisa ngelihat terkait dengan laporan keuangan konsolidasi ya, utamanya dari laporan kinerja pemerintah, khususnya dikeluarkan waktu itu sama Kementerian BUMN. Itu sebenarnya kita udah bisa lihat Pak, berapa sih asetnya, asetnya berapa, capital expenditure-nya berapa, terus biaya operasionalnya berapa, profitnya berapa, dividen ke negara berapa, sebenarnya pun sudah ada secara konsolidasi ya. Meskipun kalau misalkan nanti ada beberapa juga yang spesifik dia udah TBK, udah terbuka, perusahaan terbuka, itu sebenarnya kita bisa akses dari manapun. Bahkan kalau kita googling juga sebenarnya bisa kita lihat laporan keuangannya. Ada yang diupdate biasa per triwulanan, ada yang per tahunan. Sebenarnya kita udah bisa lihat juga Pak. Namun saya setuju bahwa keterbukaan itu harus makin mudah gitu ya. Semakin gampang untuk mengakses data-data tersebut. Data satu hal, dan juga kita nanti publik juga setidaknya meningkat rasa kepercayaan terhadap BUMN. Tadi saya mau sampaikan juga Pak, peran Danantara ini semakin besar. Tahun 2026 ini Pak, targetnya capital expenditure dari Danantara, ini juga keterbukaan ya ke publik ya, itu ada sekitar 720 Pak triliun yang digunakan untuk program hilirisasi, salah satunya pembangunan smelter bauksit to alumina, pembangunan bioaftur, bioetanol dan lain-lain, termasuk pembangunan kampung haji ya yang sering kita juga dengar ya. Dan itu emang peran dari Danantara ini semakin besar karena kalau kita lihat dari 720 triliun capex yang direncanakan, kalau kita lihat realisasi target investasi Indonesia ya yang diberi BKPM itu 2.100 sekian triliun. Jadi bayangkan Pak, sebenarnya ini sangat peran dari Danantara itu besar sekali, dan saya sih meyakini ya pasti ada keterbatasan, dan emang kita selalu berproses agar seharusnya semakin baik gitu ya, dengan adanya perubahan-perubahan aturan, termasuk bagaimana kita juga mengimplementasikan aturan tersebut. Karena tahapan-tahapan perbaikan itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Toto tadi menyambung soal bagaimana kemudian mungkin kita bisa membantu Presiden begitu memastikan pemberantasan korupsi ini benar-benar bisa terjadi di perusahaan BUMN, Pak. Orang-orangnya siapa saja yang harus ditaruh lagi, mungkin bisa membantu dalam proses audit dan pengawasan? Oke, jadi saya kira memang syarat utama ya, tentu kita membutuhkan orang-orang yang punya memang integritas yang cukup lah ya. Karena sepandai apapun, sekualifikasi apapun orang ya, kalau integritasnya kurang atau nol, itu pasti repot lah ya. Jadi mesti mencari betul-betul memang orang yang kekuatan integritasnya cukup tinggi lah itu gitu ya. Baru kemudian kita mencari pihak-pihak lainnya yang kemudian memang memiliki kompetensi yang cukup sebagai pengawas sebetulnya ya. Jadi kalau orang misalnya akan ditempatkan di suatu BUMN tertentu ya,
dengan tingkat kerumitan pengelolaan operasionalnya cukup tinggi misalnya begitu ya. Kalau ditaruh orang yang nggak punya background atau pengalaman ya di bidang bisnis itu sebelumnya mungkin agak repot ya. Orang itu masih harus belajar lagi dan lain-lain ya. Tapi kalau kemudian ditaruh orang yang memang pernah punya pengalaman background di bidang itu, kemudian memang ada track record yang bagus dari orang ini, mungkin orang-orang seperti itulah yang perlu direkrut lebih banyak untuk menjadi tanda petik pengawas atau dewan komisaris di BUMN. Dan menurut saya sumber rekrutmennya bisa luas. Indonesia itu punya banyak sekali expatriate, diaspora. Ada di kerja di berbagai macam multinational companies. Jadi kenapa nggak mereka kemudian dipanggil pulang untuk membantu perusahaan-perusahaan negara ini dikelola dengan lebih baik. Saya pernah datang ke Cina bicara dengan Sasak di sana, pengelola BUMN di China. Dia bilang sebagian besar pengelola kami adalah para diaspora. Cina yang bekerja di luar, yang kami minta kembali untuk kemudian masuk mengelola perusahaan-perusahaan negara. Dan sekarang hampir sebagian besar BUMN di Cina menjadi para pemain kelas dunia semuanya. Ya. Nah itulah kenapa kita nggak contoh juga. Jadi panggillah diaspora itu untuk kembali datang masuk. Harapannya apa yang kita diskusikan malam hari ini terdengar sampai telinga Presiden Prabowo Subianto ya. Kita tunggu lagi-lagi implementasi semangat dari pemberantasan korupsi di perusahaan BUMN dan juga sektor energi. Terima kasih Mas Tama, terima kasih Pak Atar dan juga Pak Toto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan pembahasan lain untuk Anda yang tidak kalah menarik. Kali ini soal materi lawakan komika Panji Pragiwaksono yang disampaikan di atas panggung dilaporkan ke kepolisian dan kasus ini pun memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Seperti apa kemudian pembahasannya kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya, kasus yang menjadi perdebatan luas di publik karena materi lawakan dari Panji, komika Panji, ini kemudian dilaporkan ke kepolisian. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pemirsa yang keduanya ini sudah hadir, duduk bersama saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Abdullah. Selamat malam, Pak Abdullah. Malam, Mbak Vena. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Abdullah juga kami hadirkan Mas Agung Baskoro, pengamat politik. Selamat malam, Mas Agung. Malam, Mbak Vena. Sehat, Mas Agung? Alhamdulillah. Kita awali terlebih dahulu dari Komisi 3 DPR RI. Pak Abdu, ini kalau melihat apa yang tengah bergulir saat ini, materi lawakan Panji ini kemudian dilaporkan ke kepolisian. Bagaimana Komisi 3 DPR melihatnya? Komisi 3 DPR melihatnya ini namanya dinamika pendewasaan dalam proses demokrasi sebenarnya. Hak masyarakat untuk melaporkan ketika terjadi pelanggaran dalam artian dirugikan oleh salah satu pihak, karena dikaitkan dengan ini adalah Panji dalam stand up komedinya Mensrea itu menyampaikan beberapa diksi-diksi yang dianggap menyerang salah satu organisasi keagamaan, ya kan? NU atau Muhammadiyah. Komisi 3 menganggap ya ini memang satu, pembelajaran demokrasi, dua, pengujian KUHP dan KUHP baru, ya kan? Kita sedang berada pada fase KUHP baru dan KUHP baru itu berlaku di 2026 ini di 2 Januari. Oleh karena itu semua kita serahkan ke kepolisian, laporan sudah masuk, harus diproses, tidak bisa diabaikan karena kewajiban kepolisian adalah memproses semua laporan, tidak bisa menolak laporan itu. Ada tidaknya pidana yang terjadi, ada tidaknya delik yang memang sesuai untuk dilanjutkan menjadi tahapan selanjutnya, kita serahkan ke kepolisian. Tapi titik tekannya adalah di sini saya menggarisbawakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pelapor terhadap seni dalam artian komedian atau satir yang disampaikan oleh Panji ini bagi saya terlalu berlebihan. Kenapa terlalu berlebihan? Karena nantinya akan terjadi chilling effect. Chilling effect itu adalah ketakutan orang lain untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketika ketakutan itu terjadi, bahwa kontrol sosial terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini akan tercederai. Oke, tapi sebetulnya laporan yang ditujukan ke Panji ini bisa langsung memenuhi unsur delik atau sebetulnya gugur dari awal? Kalau kita Komisi 3 tidak bisa menyatakan atau mengintervensi
ini bisa gugur atau termasuk delik atau tidak, semua itu hak polisi untuk menilai. Polisi pun juga tidak bisa secara subjektif ini masuk delik atau masuk pidana dan dilanjutkan tahap penyidikan. Mereka harus panggil semua, ahli pidana mereka harus panggil, ahli komunikasi bahasa mereka harus panggil. Lah, pada nantinya polisi akan menentukan, oh ini tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan statusnya, ya kan? Oleh karena itu, ketika semua kritik ataupun semua perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan laporan pidana, itu yang memang saya kritisi. Jangankan saya, orang ini guyon kok, ini komedi kok. Yang melaporkan kan mengatasnamakan Aliansi Muda NU. Di NU itu biasa, guyon biasa, gojlokan biasa, ngeledek satir tuh biasa. Gus Dur, ya mereka terkenal dengan anekdot-anekdot yang memang khas. Guyon terkait agama, guyon terkait situasi politik dan budaya di Indonesia. Oke. Saya mau ke Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, dari kacamata komunikasi politik, perspektif komunikasi politik, kalau dari Pak Abdu jelas mengatakan harusnya tidak dibawa ke ranah hukum seperti ini, begitu. Bebas-bebas saja berpendapat. Kalau dari kacamata komunikasi politik seperti apa? Saya nonton Mensreya itu di platform global yang ditayangkan 2 jam lebih. Biasanya kan selesai nonton tuh ada ratingnya, Mbak Vena, Mas Abdullah. Like this, dislike, atau love this gitu. Nah, kebetulan saya ngasih love this di situ. Saya suka gitu, thumbs up. Cuman begini, yang membuat menarik, di awal dia stand up itu ada istilah menurut keyakinan saya. Oke. Nah, ini kan subjektif. Pendapat begitu, subjektif ya. Jadi menurut keyakinan Mas Panji, beliau mengatakan misalkan untuk NU, Muhammadiyah, atau untuk nama-nama lain menurut keyakinan dia. Nah, saya bukan orang hukum, tapi menurut saya ranah subjektif ini kan tidak ada ujungnya, karena masing-masing orang punya persepsi, opini, pendapat masing-masing. Tapi begini, saya mengapresiasi Panji satu hal, tapi saya juga mengapresiasi yang melaporkan juga. Kenapa? Ini juga warga, haknya harus dihormati, dan ya aparat harus setransparan mungkin kerjanya supaya apa? Publik melihat trust terbentuk ketika ada situasi-situasi di mana demokrasi kita diuji. Nah, saya melihat ini pembelajaran positif bagi publik. Kritik boleh, tapi ada norma, ada etika, dan ada caranya gitu. Nah, ketika Mas Panji membuat forum stand up-nya kemarin di Indonesia Arena sebenarnya terbatas untuk 10.000 peserta, sebenarnya nggak ada masalah. Ketika kemudian itu disiarkan, yang tak lagi hanya 10.000 otomatis kan ada benturan-benturan value di sana, budaya, mungkin norma dan seterusnya, dan ini yang harus diperhatikan oleh misalkan teman-teman yang lain ketika ingin memperluas ya segmentasi pasar yang ingin diambil, karena ya mau nggak mau itu kan platform global, otomatis ada nalar komodifikasi konten di sana, audiens di sana, ya kapitalisme pengawasan bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut saya ya itu harus dipertimbangkan juga ketika mereka ingin membuat sebuah lawakan, karena komedi ya, tapi tidak ada yang netral kan. Nah, ketika tidak ada yang netral, ini harus benar-benar hati-hati. Tapi satu dan lain hal, saya melihat bahwa ini bisa membuat ruang publik baru, Vena. Ya, ketika misalkan ruang-ruang formal politik kita itu dalam tanda petik sudah terkondisikan oleh sistem politik, oleh elit. Nah, ketika ada platform global menyiarkan, ini kan jadi tontonan. Kritik jadi tontonan. Itu kan hal baru dalam ranah digital seperti sekarang, dan menurut saya itu inovasi kanal ataupun pembelajaran yang baik untuk masyarakat, dan harapannya ini nggak hanya berhenti sebatas tontonan, tapi bisa mentransformasikan kritisme itu dalam gerak-gerak yang lebih strategis. Kritik boleh, tapi harus tahu batasan dan juga etikanya. Itu dari Mas Agung. Saya mau kembali ke Pak Abdu. Pak Abdu, argumentasi yang disampaikan Panji di dalam materi yang disampaikan dalam Mensreya itu, ini disebut menimbulkan kegaduhan. Kalau dari DPR melihatnya, benarkah menimbulkan kegaduhan? Kalau kita lihat dari diksi yang disampaikan Panji, kegaduhan apalagi terkait pemberian tambang kepada
organisasi masyarakat keagamaan ya, yang bikin laporan itu kan yang nggak terima terkait itu kan kemarin. Kalau dirunut, kegaduhan itu terjadi sebelum Mensreya ada. Kegaduhan itu terjadi, dinamika pro kontra pemberian tambang, konsesi tambang terhadap Muhammadiyah dan NU itu sudah lama memang kritiknya. Diskursus sosial yang sudah, konflik sosial yang sudah lama, kritik-kritik terhadap kebijakan itu udah lama. Bukan dimulai dari Panji ini kegaduhannya, ya kan? Bagi saya nggak ada kok kegaduhannya. Kalau dari Panji ini nggak ada sama sekali kegaduhannya. Apalagi ya pasal yang dilaporkan adalah 300 KUHP baru dan 264 300 penistaan agama. Di mana penistaan agamanya? 264 penghasutan yang menimbulkan kekacauan dan pembelahan masyarakat. Ya kalau saya hanya pribadi saya tidak menimbulkan kegaduhan sama sekali. Kalaupun kegaduhan terkait pemberian tambang sudah lama sekali. Bahkan di PBNU pun sebelum Panji ngomong udah gaduh di internal gitu kan. Karena begini Mas Agung, jika kemudian hukum pidana digunakan untuk merespon kritik sosial, adakah dampak yang bisa terjadi nanti? Iya, jadi saya melihat memang publik akan hati-hati pasti ketika ingin melakukan kritik. Tapi kan ketika dalam kasus Mas Panji ini memang beliau bukan hanya menyasar 1-2 ormas saja, tapi hampir seluruh elit kena juga gitu. Dalam momen-momen politik tertentu juga, ya kemarin sudah ada somasi ketika salah satu kontestan Pilkada Jakarta merasa didiskreditkan pemilihnya ya, karena Mas Panji dalam tanda petik menyinggung kenapa memilih kandidat X berdasarkan X gitu. Dan menurut Mas Panji harusnya kan ya semuanya ya dalam tanda petik ya rasional gitu, berdasarkan program, visi, misi. Nah maksud saya di sini ingin mengatakan bahwa pilihan apapun orang yang memilih itu hak mereka. Kita tidak boleh merasa paling benar atau paling baik gitu. Jadi memilih karena misalkan program, it's okay. Milih karena dekat secara suku agama ras juga nggak masalah. Milih karena dia santun, ganteng juga nggak apa-apa. Jangan merasa pilihan kita paling baik, paling tepat untuk sebuah daerah, sebuah tempat gitu. Karena ketika sampai pada ranah itu, menurut saya itu harus diingatkan gitu. Dan itu yang membuat akhirnya rame kan. Tapi dalam konteks ini saya melihat masih dalam ambang batas threshold yang wajar gitu. Kritiknya, masukannya, terus pro kontranya ini wajar. Kita memilih demokrasi sebagai sebuah sistem berarti kita siap untuk berbeda. Kita siap untuk mencari titik temu. Nah, saya berharap aparat bisa secara proporsional, profesional mengungkap titik temu itu supaya ini menjadi masukan buat yang lain, komika-komika lain. Karena apa? Komika ini sangat membuat Republik ini cerah ceria gitu. Saya berharap ekosistemnya kondusif karena biar gimana pun ini kan industri kreatif. Ya sangat menopang ekonomi kita juga. Jadi harus dicari titik temu, harus dicari solusinya supaya apa? Ya kritik silakan aja. Justru saya melihat pemerintah di sini tidak terlalu gimana-gimana kan, justru kan teman-teman masyarakat sipil yang ramai semacam. Jadi pemerintah saya melihat memoderasi itu dan harapannya peran itu terus dilanjutkan supaya apa? Ekonomi kreatif kita tumbuh, komika-komika makin banyak komunitasnya dan harapannya ke depan ya kita dengan santai ketawa ceria dan seterusnya seperti itu. Oke, Pak Abdul, kita juga ingin mendapatkan pencerahan lebih detail juga ya, agar masyarakat juga mendapatkan penjelasan secara jelas. Apakah dalam KUHP baru kritik dan juga penghinaan ini dibedakan dan bagaimana kemudian indikatornya? Ditahan nanti Pak Abdul, kami jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa. Lupa nanti kalau ditahan. Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, sebetulnya dalam KUHP baru ini apakah juga sudah membedakan secara jelas mengenai kritik dan juga penghinaan? Bagaimana kemudian melihat indikator yang membedakannya? Kalau di KUHP baru sangat jelas pembedanya. Kritik itu adalah based on fakta, data. Kan? Yang disampaikan dikritik adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang dimau masyarakat ataupun kebijakan yang merugikan masyarakat. Sedangkan penghinaan atau perendahan martabat itu sangat beda. Satu,
penyerangan pribadi terkait satu misalkan fisik, misalkan. Dua, merendahkan martabat dengan tidak based on kebijakan atau data dan realita yang ada. Oleh karena itu di KUHP baru deliknya pun jelas. Penghinaan atau perendahan martabat terhadap presiden dan wakil presiden, deliknya adalah delik absolut, delik aduan absolut. Jadi tidak sembarangan orang bisa melaporkan. Bahkan relawan presiden pun tidak bisa melaporkan, organisasi yang pendukung presiden juga tidak bisa melaporkan. Oleh karena itu kita tegaskan kepada masyarakat, DPR, pemerintah, presiden dan wakil presiden sangat butuh kritik, terbuka dengan kritik. Kenapa? Ya tadi KUHP-nya jelas, delik aduan absolut, bahwa menunjukkan ini hukum pidana itu sebagai petitum remedium, bukan alat untuk pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Oke. Mas Agung, apakah dengan adanya pelaporan ini kemudian bisa menyebabkan semacam chilling efek begitu ataupun efek jera bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Iya, saya melihat enggak otomatis ya, karena kita tahu Gen Z milenial itu semakin kesini makin kesana gitu, kreatif banget. Jadi saya melihat ada banyak cara mereka mensiasati situasi-situasi ekstrim terkait perubahan sistem hukum, politik dan seterusnya. Apakah lewat sosmed, sekarang pakai layanan platform global gitu. Kita nggak pernah kepikir untuk, ya mungkin kali pertama ada komika berhasil masuk dalam sebuah streaming platform global dan sekarang trending untuk negeri kita gitu. Jadi di satu sisi ya ini sebuah terobosan gitu, bahwa ke depan yang makin banyak terobosan-terobosan baru oleh Gen Z milenial ataupun masyarakat kita untuk mengkanalisasi kritik mereka ketika secara formal politik itu memang terkondisikan ya. Misalkan biasanya kan kritik disampaikan di ruang jalanan, di parlemen ataupun di media massa semacam ini, tapi lewat tontonan ternyata bisa juga gitu loh. Lewat sosmed, nanti lewat apa lagi kanal-kanalnya. Jadi maksud saya justru ini bisa mencipta banyak kanal-kanal alternatif, kanal-kanal baru. Ya gimana caranya kritik itu terinstitusi supaya apa? Pemerintah, ya stakeholder terkait itu bisa mendengar terus. Dan ini dalam satu hal bagus untuk demokrasi kita gitu. Jadi maksud saya ya inilah cara kita bernegara, berpemerintah, memang ada aturannya, ada batasannya, tapi bukan berarti nggak bebas gitu. Tapi kebebasan yang dimaksud ya ketika kita ngomong hak asasi manusia, ya kita juga harus ngomong sebenarnya kewajiban asasi manusia. Jadi ada hak-hak orang lain yang harus kita hormati, hargai sebagaimana kita ingin dihormati hak-hak kita, seperti itu. Oke, saya mau kembali ke Pak Abdu. Pak Abdu, apa yang kemudian didorong oleh DPR, terutama Komisi 3 DPR, untuk kemudian memastikan bahwa semua yang menyampaikan pendapatnya bisa terjamin begitu, tapi dengan batasan apa yang dikatakan oleh Mas Agung, kritik boleh, tapi harus tahu etikanya. Ya itu tadi yang disampaikan Mas Agung, semua berhak untuk mengkritik ketika memang pemerintah punya arah kebijakan yang salah, kan? Ketika memang kebijakan pemerintah itu merugikan masyarakat. Tapi tadi harus ada etika dan batasan. Kalaupun ruang-ruang seni, ruang-ruang komedi yang dimanfaatkan oleh teman-teman komika untuk menyampaikan pendapatnya, bisa dimaknai ini hal positif kok. Kadang ketika pembelajaran politik terkait demokrasi yang sangat liberal dan radikal, melalui pelajaran formal misalkan, pemilih harus memilih calon yang berintegritas dan bla 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 bla. Itu kadang-kadang masyarakat nggak masuk kok. Ini dengan adanya komika yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahkan dengan bahasa yang bisa diterima oleh semua kalangan dan semua segmentasi pendidikan, itu bagi saya hal yang positif dalam pendidikan berpolitik di masyarakat. Baik, tentu kita terus pantau ya bagaimana perkembangannya nanti, dan mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa menjadi pembelajaran. Ketika berpendapat sangat boleh begitu, tapi harus tetap dalam menyampaikan kritiknya harus tetap mengutamakan etika
Terima kasih banyak Pak Abdu, terima kasih juga Mas sama-sama. Agung telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan dilanjutkan bersama dengan Kenana. Ya, pemirsa, kami masih memiliki informasi lain untuk Anda di mana ratusan ton bantuan logistik korban bencana banjir masih menumpuk di sejumlah gudang milik pemerintah Kabupaten Biren, Aceh. Kondisi gudang tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya rampung. Salah satu gudang BPBD terlihat dipenuhi berbagai jenis kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Penumpukan bantuan logistik tersebut pun menjadi sorotan mengingat bantuan ditujukan untuk masyarakat yang terdampak bencana dan membutuhkan penanganan cepat. PSSI hari ini resmi memperkenalkan John Hartman sebagai kepala pelatih baru Tim Nasional Indonesia kepada publik. Dalam waktu dekat, Hartman akan langsung melakukan analisa, memahami permasalahan, dan menyusun program. PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai kepala pelatih baru Timnas Senior Indonesia dalam sesi konferensi pers yang digelar di sebuah hotel di Jakarta. Perkenalan Hartman digelar setelah sempat ditunda 1 hari. Pelatih asal Inggris ini didapuk untuk menahkodai skuad Garuda menggantikan posisi yang sebelumnya ditinggalkan Patrick Kluivert. Dalam perkenalan perdananya, Hartman memaparkan sejumlah visi besar dan langkah strategis yang akan diambil untuk membangkitkan performa timnas setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Hartman akan melakukan pendekatan personal kepada para pemain. Duduk bersama dengan para punggawa skuad Garuda guna mengevaluasi penyebab kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara di komposisi pemain, Hartman akan memaksimalkan potensi yang ada, baik pemain lokal maupun diaspora yang pernah membela timnas. Kedepan, Hartman akan melakukan scouting, mencari pemain baru dari talenta-talenta lokal untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. In Indonesia are at a stage where people want to play for this country, and the local players, their passion, their energy, their commitment, that will come through as well. We will hopefully in the next few years find players that we can export to Europe, to those top leagues or internationally. So I will constantly work to find the best players to play for Indonesia. Informasi tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury. Kami dari Apa Kabar Indonesia malam pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.